Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada bab yang ke-23 dari kitab Tauhid, yaitu bab ma jaa anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awthan. Bab penjelasan tentang bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bab ini adalah bab yang merupakan bukti bahwa bukan hal yang mustahil seseorang yang telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ada di antara mereka yang rela, ada di antara mereka yang keluar dari agama Islam dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini sesuai dengan di antara bab yang sebelumnya, bahwa di antara sebab kekafiran manusia dan sikap mereka meninggalkan agama Islam adalah al-ghulu, bersikap melampaui batasan syariat terhadap orang-orang saleh. Bab ini ada penekanan yang lainnya dari sisi bahwa bukan mustahil orang yang tadinya muslim bersyahadat dengan dua kalimat syahadat lalu terkena fitnah, entah itu fitnah syubhat atau fitnah syahwat, lalu meninggalkan agama Islam, menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah isi atau maksud dari bab ini, bab majaa, bab penjelasan. Dari mana penjelasan itu? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu maksud majaa dalam judul bab ini, bab tentang penjelasan hukum. Penjelasannya dari mana? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Anna ba'dha hadhil ummah, saya ulangi, bab tentang penjelasan bahwa sebagian umat ini ya'budul awthan, menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memahami isi dari
judul bab ini atau inti dari judul bab ini, maka kita sebagai seorang muslim punya kewajiban menjaga agama kita, menjaga keimanan kita. Jangan sampai mengucapkan satu ucapan atau melakukan satu perbuatan yang tergolong pembatal keislaman. Karena secara dalil dipastikan ada di antara umat ini, tentu tidak semuanya, yang menyembah selain Allah. Kalau kita perhatikan dalil-dalil di dalam bab ini, beberapa ayat dan 2 hadis, maka sebetulnya kembalinya semua dalil tadi kepada dalil yang sebelum akhir, dalil Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Kalau kita bisa memahami dalil dalam bab ini, yaitu riwayat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, insyaallah kita akan dimudahkan oleh Allah untuk memahami dalil-dalil selainnya dalam bab ini. Karena poros ataupun inti terpokok dari seluruh dalil dalam bab ini adalah hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, mari kita dahulukan dalil Abu Sa'id radhiyallahu anhu ini. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa bersalawat, mengingat keutamaan salawat yang demikian tingginya. Dalam sebuah hadis, inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan. Hadis ini hadis yang sah sebagai dalil tentang keutamaan salawat yang banyak. Di antara keutamaan tersebut disebutkan dalam dalil ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita keutamaan salawat untuk beliau. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku, paling berhak mendapatkan syafaatku, dan paling khusus hubungannya denganku yaumal qiyamah, di hari akhir, aktsaruhum salatan, orang yang paling banyak bersalawat untukku di antara mereka. Itu tafsiran aulan nasbi. Tafsirannya ada 3. Yang pertama, paling berhak mendapatkan syafaatku, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
berdasarkan hadis yang sah ini. Kemudian paling dekat denganku, kemudian paling khusus hubungannya denganku yaumal qiyamah, pada hari akhir. Padahal siapa sih yang tidak membutuhkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang diantara fungsi syafaat beliau adalah seseorang ketika sudah prosesi amalan di akhirat sampai pada timbangan amalan misalnya, ternyata dia vonisnya adalah neraka, maka diantara fungsi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jika dikabulkan oleh Allah, beliau diizinkan menjadi perantara untuk kepentingan orang yang divonis masuk ke neraka tersebut dengan mendoakan kepada Allah. Dan jika dikabulkan syafaat tersebut atau doa tersebut, karena hakikatnya syafaat itu doa, memperantarai untuk orang lain, mendoakan untuk orang lain. Jika dikabulkan maka eksekusi tidak jadi, tidak dieksekusi walaupun vonisnya neraka. Di antara fungsi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah terlanjur masuk ke dalam neraka, orang yang sudah diadab di neraka, untuk bisa keluar, salah satu sebabnya adalah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita semua berharap kepada Allah masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, balasan bagi ahlu tauhid yang sempurna tauhidnya. Tentu itu cita-cita pertama kita, masuk surga tanpa dihitung-hitung amalannya, tanpa diazab sedikit pun. Tapi kita semua nggak tahu nasib kita masing-masing. Maka kita mengambil sebab sebanyak-banyaknya. Di antara sebab yang ringan, 1 menit mengucapkan salawat itu, sallallahu alaihi wasallam, itu 1 menit, nggak sampai mungkin. Tetapi kalau kita ucapkan ikhlas, kita ucapkan mengamalkan hadis yang sah tadi, seingat saya derajatnya sahih hadis tersebut, yang jelas sah sebagai dalil. Sah itu minimalnya hasan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat mengamalkan hadis tadi, dengan niat mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lain dalam dalil yang lainnya, multi niat multi pahala, itu kaidahnya. Maka dari itu tidak heran dalam sebuah hadis, orang yang tidak mau bersalawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicap bakhil. Hadis yang sah juga. Pelit, bagaimana tidak pelit? Secara logika saja jelas pelitnya. Dari mana dia bisa beragama Islam kalau bukan lewat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari mana dia bisa sholat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah kalau tidak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengajarannya? Dari mana dia bisa puasa Ramadan? Dari mana dia bisa menikah dengan nikah yang sah? Dari mana dia bisa bermuamalah jual beli, ya menghindari yang bentuk jual beli yang diharamkan? Dari mana dia bisa tentram dengan tauhid? Semua amal umat Islam ini pasti di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat pahalanya, karena pasti berjasa. Dalam setiap gerakan salat kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama menjelaskan demikian, pasti dapat pahalanya jika kita ikhlas dan al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bakalan bisa kita membalas kebaikan beliau. Sedikit saja upaya kita untuk membalas kebaikan beliau dalam sebuah hadis, man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, barang siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Apa kelanjutan hadis itu? Intinya, jika kalian tidak mampu membalasnya, maka doakanlah
sampai kalian memandang diri kalian telah membalas kebaikannya. Dan salawat, salam, doa, mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi artinya apa? Ya, memohon kepada Allah agar Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi malaikat muqarrabin. Adapun wasallama alaihi apa artinya? Yaitu memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala keburukan, kejelekan, segala perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka pantas dikatakan bakhil orang yang enggak bisa lepas dari jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu namanya disebut tidak bersalawat. Ahlussunnah wal jamaah, pengikut salafus saleh, salafi, maka cinta salawat. Cinta salawat dan salam. Terlebih lagi ketika hari Jumat disyariatkan seseorang bersolawat padanya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita ulangi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa utusan Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzati hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al yahudu wan nasara, qala faman? Akhrajah. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jalan beragama orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudzati. Apa makna hadwal qudzati bil qudzati? Hadwa itu sama, ya, sama, setentang. Al-qudzah bil qudzah. Qudzah adalah bulu anak panah. Kita ketahui anak panah memiliki 2 bulu yang sejajar, setentang, artinya sama persis. La tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzati. Kalau diartikan apa adanya seperti ini, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti jalan beragama umat sebelum kalian seperti sejajarnya bulu anak panah yang satu dengan bulu anak panah yang lain. Tetapi maksudnya di sini adalah perumpamaan mengikuti dengan sama persis, sebagaimana sama persisnya bulu anak panah yang satu dengan yang lain, bentuknya, diameternya, kemudian dan seterusnya, simetrisnya. Hatta lau dakhalu juhra dhabbin, sampai seandainya mereka, yaitu yang diikuti ini umat sebelum kita, masuk lubang dhab, semacam biawak. Dhab tidak bisa diartikan biawak. Biawak dan dhab jauh berbeda. Kalau diteliti sampai pun pada ilmu biologinya juga
berbeda jauh. Terjadi perbedaan antara biawak dan dhab dalam kerajaannya, filumnya, kelasnya, familinya, sampai genusnya juga berbeda. Apalagi kalau kita lihat videonya, kita bandingkan antara dua binatang ini, maka jauh berbeda. Memang ada kemiripan dalam beberapa hal atau dalam sebagian hal. Oleh karena itu tidak masalah kalau masih membawa nama biawak, tidak masalah diartikan dengan semacam biawak. Artinya tidak biawak, bukan biawak, tapi semacam biawak. Hatta lau dakhalu juhra dhabbin, sampai kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang semacam biawak, la dakhaltumuh, tentu kalian, maksudnya di antara kalian, bukan semuanya, di antara umat ini akan masuk ke dalam lubang dhab tersebut. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah umat sebelum kami ini yang diikuti oleh sebagian umat ini adalah Yahudi dan Nasara? Qala faman? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Akhrajah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, dua imam alul hadis yang masya Allah kita nggak bisa menggambarkan betapa banyaknya pahala beliau berdua insyaallah taala. Mengapa setiap kita membawakan hadis hampir sulit kita tidak ketemu dengan hadis riwayat Imam Bukhari atau Imam Muslim atau keduanya. Setiap itu pula insyaallah keduanya dapat pahala. Inilah keutamaan da'i ilallah. Setiap kita da'i ilallah, bukan hanya orang yang bergelar ustaz. Setiap kita da'i ilallah, mengajak anak istri kita, mengajak orang tua kita, mengajak tetangga kita, melarang tetangga kita dari melakukan kemungkaran, itu berdakwah semuanya. Ingat, da'i ilallah punya dua umur. Umur pertama sewaktu di dunia, ketika dia aktif berdakwah, berilmu syar'i, beramal saleh dan berdakwah serta bersabar di atas tiga jalan itu sebagaimana dalam surat Al-Asr. Itu umur pertama, sewaktu di dunia. Lalu ketika meninggal dunia, mereka masih punya umur kedua. Ketika ajaran-ajaran kebenaran yang disampaikan olehnya, ketika pendidikannya diterima di masyarakat dan diamalkan. Seorang guru sekolah dasar kelas 1 hakikatnya da'i ilallah. Dia yang pertama-tama mengenalkan tentang siapa Allah kepada muridnya. Setiap kali sang murid itu menggunakan ilmu pertama kali itu, maka dia dapat pahalanya jika ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajari menulis Arab. Setiap kali dia menulis ayat Al-Quran, menulis hadis, dapat pahala terus walaupun sudah meninggal dunia. Dai punya umur dua kali. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka bersemangat kita sebagaimana semangatnya Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Baik. Di dalam hadis ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan dengan sebuah kabar yang pasti benarnya. Apalagi kalau beliau menggunakan dua alat bahasa penguat, lam dan nun, untuk penguat. Dua alat bahasa, sungguh benar-benar dua kali penguatnya. Tanpa penguat saja
Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan dalam hadis yang sahih, Bukhari Muslim hadisnya sahih, kita wajib percaya. Apalagi kalau beliau tekankan dengan dua penguat, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti jalan beragama umat sebelum kalian, sama persis. Seperti sama persisnya bulu anak panah yang satu dengan bulu anak panah yang lain. Satu. Maknanya apa ini? Setiap ada dalil dari hadis ini ya, makanya hadis ini sebagai dalil pokok. Maksudnya apa? Setiap ada dalil dalam bab ini, dalil lainnya selain hadis ini dalam bab ini yang menunjukkan atau mengkabarkan bahwa dulu ada umat sebelum kita yang terjatuh pada syirik besar, terjatuh pada menyembah selain Allah, kufur terhadap Allah, maka langsung dibawakan kepada dalil pokok ini. Berarti pasti ada di antara umat ini yang menyembah selain Allah, kufur terhadap Allah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan dalam hadis ini, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti umat sebelum kalian sama persis. Berarti kalau umat sebelum kita ada yang menyembah selain Allah, berarti di umat ini pasti ada yang menyembah selain Allah. Tentu tidak semuanya, tapi pasti ada. Kalau ada yang kufur terhadap Allah, umat sebelum kita pasti tengah umat ini, berdasarkan hadis ini, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, pasti ada yang kufur terhadap Allah. Beriman terhadap jibt wa tagut, pasti ada di antara umat ini yang beriman terhadap tagut. Bukan kufur terhadap tagut, tapi beriman terhadap tagut. Karena dikabarkan sama persis, maka hadis ini dalil pokok dalam bab ini. Dengan demikian kita mudah mengambil alasan pendalilan. Loh, kok dalam dalil yang lain nggak sampai pada kesimpulan bahwa di antara umat ini ada yang menyembah berhala. Kalimatnya nggak ada kata berhala sedikit pun. Kalimatnya nggak ada kata-kata umat ini sedikit pun dalam ayat selain dalil ini. Loh, bagaimana cara menyimpulkan kok dibawakan pada judul bab penjelasan tentang di antara umat ini ada yang menyembah berhala? Bagaimana cara mengambil alasan pendalilannya sampai pada kesimpulan hukum yang ada dalam judul bab tadi? Caranya seperti itu. Kembalikan kepada dalil pokok, yaitu dalil hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu tentang masuk lubang dhab ini. Tentang pengkabaran bahwa di antara umat ini pasti ada yang mengikuti umat sebelum kita sama persis. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua dari fikih dari hadis ini, perhatikan permisalan yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu manutnya di antara umat ini terhadap Yahudi dan Nasara. Dipermisalkan dengan permisalan yang sangat mengena sekali. Masuk lubang dhab. Menurut keterangan orang yang memang ahli di dalam masalah tempat tinggal hewan ini, lubang dhab itu 3 ciri khasnya. Agar kita bisa menghayati kok ini yang dipilih sebagai permisalan. Ada faedah besar di dalamnya. Lubang dhab itu ada 3 ciri khas. Yang pertama, sulit.
Karena apa? Panjang dan berkelok-kelok. Turun sedikit ada belokan. Kemudian turun sedikit ada belokan. Turun sedikit ada belokan. Turun sedikit ada belokan. Dan sempit. Jadi selain panjang, jadi 2 meteran, kadang sampai 4 meter ke dalam. Jadi kalau tinggi kita ini mungkin 1 meter sekian, nah lubang dop itu bisa 2 kali dari tinggi kita masuk ke dalam. Tapi selain panjang, sempit. Ini yang menyimpulkan, ini yang sehingga bisa disimpulkan sulit masuk ke situ. Karena sempit dan panjang serta berbelok-belok. Satu sulit. Kemudian yang kedua, al-qadarah, kotor. Kotor. Lubang dop itu terkenal kotor di dalamnya. Artinya menjijikkan. Karena banyak kotoran. Kemudian yang ketiga, al-khatar, bahaya. Mengapa demikian? Karena di tengah-tengah atau di sepanjang lubang itu yang panjang tadi ada kala jengkingnya yang siap menyerang. Ini rahasia besar permisalan atau perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seandainya Yahudi dan Nasara masuk ke lubang dop yang ciri khasnya sulit, menjijikkan dan bahaya ini, maka pastilah di antara umat ini ada yang ikut-ikutan masuk ke dalamnya. Padahal sulit diikuti, menjijikkan dan maksudnya kotor dan bahaya. Dan terbukti sekian banyak kelakuan Yahudi dan Nasara, sekian banyak kelakuan umat sebelum kita, walaupun itu jijik, menjijikkan, kotor, kemudian yaitu bahaya, kemudian sulit ditiru, tetap ada yang melakukannya. Coba. Baru contoh ringan saja. Mode celana. Kalau celana yang sesuai dengan kriteria ajaran agama Islam tentu tidak ketat, kemudian menutup aurat, tidak tipis dan seterusnya. Ulama sudah menyebutkan kriteria berdasarkan dalil. Tetapi ketika kita mencontoh umat lain, bukan umat Islam, yang tidak menggunakan ajaran Islam dalam membuat celana, maka mengikuti model. Kalau lagi modelnya itu celana ketat sekali, jangankan botol, pensil saja sulit masuk. Kalau pakai harus pakai pelicin, kresek dulu, suet, walaupun sudah melar itu jenis kainnya. Jadi mungkin 15 menit sendiri untuk memakai itu. Sulit enggak itu? Sulit. Tapi ketika jadi mode, Paris kemudian lagi itu modenya, karena kiblatnya mereka biasanya sana. Semua pada mengikuti, mendunia. Apalagi ditampilkan oleh para artis-artis mereka. Mendunia, ngikut. Walaupun sulit itu makainya.
Tetapi begitu adatnya berubah, begitu modelnya berubah, celana yang atas sempit, tapi bawahnya lebarnya nggak umum. Jangankan pensil, botol 5 masuk. Ini benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ada yang mengikuti, pasti ada yang mengikuti. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang mencontoh, yang itu terkait dengan jalan beragama dari umat sebelum kita, maka pasti ada yang mengikuti. Homo, lesbi, menjijikkan enggak itu? Menjijikkan. Ada yang mengikuti di antara umat kita? Ada. Maka dari itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan adanya hadis ini, maka sebetulnya ada tuntutan di dalam syariat Islam itu bukan hanya tidak terjatuh pada hal yang semisal, hal buruk yang semisal dikerjakan oleh umat sebelum kita, umat selain umat Islam, tapi juga lebih dari itu. Ada tuntutan menyelisihi ashabul jahim, penduduk neraka, menyelisihi umat yang tidak beriman kepada Allah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan pesan ini dalam sebuah judul kitab. Beliau memiliki kitab diberi judul Iqtida as-Sirat al-Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahim. Ini mengandung pesan besar, kaidah besar dalam beragama Islam. Ya, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Iqtida as-Siratil Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahim, tuntutan atau konsekuensi meniti jalan yang lurus adalah menyelisihi penduduk neraka. Di dalam judul ini mengandung pesan yang besar bahwa dalam beragama Islam tidak cukup hanya kita tidak melakukan keburukan yang dilakukan oleh umat sebelum kita atau umat non-Islam, tetapi lebih dari itu, bahwa kita tertuntut berdasarkan dalil, tertuntut untuk sengaja menyelisih mereka, sengaja menyelisih perkara menjadi kekhususan mereka, yaitu para penduduk neraka atau umat yang tidak beriman kepada Allah, umat non-Islam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tertuntut menyelisih mereka. Karena itu konsekuensi meniti as-sirat al-mustaqim yang tiap hari kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Apa yang menjadi ciri khas mereka, jangan sampai kita tasyabbuh dengannya, kita selisih. Oleh karena itu, ulama ketika menjelaskan hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka berarti dia termasuk di antara golongan mereka. Barang siapa yang menyerupai ciri khas sebuah kaum maka dia termasuk golongan mereka. Ini ulama menjelaskan masuk di dalam hadis ini dorongan untuk menyerupai atau mencontoh, mengikuti ciri khas orang-orang saleh. Bukan sebatas kita menjauhi ciri khas orang yang kafir atau orang yang fasik walaupun dia muslim. Dalam masalah kefasikannya kita tidak boleh contoh, tidak boleh menyerupai, tidak boleh tiru. Apalagi dalam masalah kekafiran orang-orang kafir,
Tidak boleh kita tiru. Tidak cukup itu makna dari hadis ini. Bahkan lebih dari itu, kita terdorong, tertuntut dari hadis ini untuk meniru orang-orang soleh di tengah kita, di tengah masyarakat kita. Yang menjadi ciri khas mereka, ciri khas pakaian mereka, ciri khas cara bicara mereka, ciri khas cara bergaul mereka, orang-orang soleh ini. Yang sesuai dengan syariat Islam tentunya, tidak menyelisih syariat Islam. Kita contoh mereka, karena memang tuntutan meniti as-sirat al-mustaqim adalah mukhalafatu ashabil jahim. Tuntutan meniti as-sirat al-mustaqim adalah menyelisih penduduk neraka, menyelisih amalan-amalan yang menyebabkan masuk ke dalam neraka. Dan ulama menjelaskan kesamaan zahir itu membawa kepada kesamaan batin. Awalnya yang kita contoh adalah cara berpakaiannya ulama, cara berpakaiannya orang-orang soleh di negeri kita yang sesuai dengan syariat Islam, cara bicaranya mereka, kosakata mereka yang santun dan seterusnya. Awalnya hanya zahir-zahir yang kita contoh. Tetapi ulama menjelaskan bahwa kesamaan zahir nanti membawa kepada kesamaan batin. Kita akan contoh pikiran mereka yang baik, kita akan contoh ideologi mereka yang sesuai dengan syariat Islam, keyakinan mereka, akidah mereka. Kita akan contoh pola pikir mereka, cara menyelesaikan masalah yang ditunjukkan oleh mereka dan seterusnya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang menyerupai orang kafir dalam masalah yang menjadi ciri khas mereka, yang membedakan diri mereka dengan muslim, dengan ciri khas itu entah pakaian, entah aksesoris, entah ucapan, entah perbuatan, pokoknya dengan sesuatu yang khas itu orang langsung bisa membedakan, oh ini non muslim, oh ini muslim. Itu yang maksudnya. Larangan tasyabuh di sini maksudnya seperti itu. Yang menjadi ciri khas yang membedakan diri mereka dengan muslimin. Nah, bisa jadi pertamanya yang dicontoh adalah perkara yang buruk zahirnya, atau mencontoh orang muslim tapi dalam masalah yang buruk-buruk, kemaksiatannya, kefasikannya. Yang dicontoh perkara yang zahir, tetapi terus nanti akan terbawa. Mungkin yang pertama kuncirnya, cara potong rambutnya ini yang dicontoh pemain bola kesayangan dia yang kafir itu atau yang fasik itu, dicontoh cara potong rambutnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi ciri khas orang fasik. Awalnya zahirnya yang dicontoh, tapi merembet pada akhirnya mencontoh bajunya, mencontoh handuknya, mencontoh ukuran mungkin nomor punggungnya, mencontoh terus sampai akhirnya batin yang contoh, pola pikirnya yang contoh lewat talksu, lewat wawancara bagaimana cara berkeluarganya, mulai cara berkeluarga dicontoh. Kemudian cara beragamanya, kemudian dan seterusnya. Sampai pun mereka masuk ke lubang top, akan masuk pula ke lubang top. Padahal sulit, menjijikkan dan kotor. Maka hadis ini ulama menjelaskan dikuatkan dengan bukan 2 ya, dikuatkan dengan 4 penguat. Yang pertama lam tadi pada la tattabi'unna, lam di situ mengandung sumpah, wallahi, begitu. 1 sumpah. Yang kedua nun. Yang ketiga yaitu menegaskan dan menguatkan kesamaan persis dengan mengibaratkan persisnya anak panah yang satu dengan anak, seperti persisnya anak panah yang satu, bulu anak panah yang satu dengan bulu panah yang satu dengan bulu panah yang lain. Persis. Itu penegasan, berarti menguatkan itu. Kemudian yang keempat, menguatkan kesamaannya, lebih detail lagi dengan
bentuk kalau seandainya langkahnya itu berupa masuk ke dalam lubang top pun akan ditiru persis masuk ke lubang top. Itu hakikatnya juga penguatan juga, penegasan juga. 4 penegasan disampaikan oleh utusan Allah yang paling mulia. Maka wajib kita percaya, yaitu bahwa segala yang dicontohkan oleh Yahudi dan Nasara terkait dengan cara beragama mereka, maka pasti di antara umat ini ada yang mencontohnya. Terkait dengan umat ini pasti ada yang mencontohnya. Sebagian ulama membawakan kepada sanana di sini adalah lafadznya umum. Penjelasan dengan lafadz yang umum bahwa pokoknya seluruh yang menjadi ciri khas Yahudi dan Nasara ini pasti di antara umat ini ada yang mencontohnya. Sebagian ulama lagi membawakan kepada ini maksudnya bukan segala hal yang menjadi ciri khas mereka, tapi yang menjadi cara beragama mereka. Cara beragama mereka. Tapi ada sebagian ulama yang secara zahir lafadz penjelasannya menyatakan keumuman ini. Bahwa semua saja yang menjadi ciri khas itu dicontoh oleh umat ini, ciri khas Yahudi dan Nasara. Wallahu taala alam shawab. Barangkali yang pendapat yang terkuat jika memang benar terjadi perselisihan pendapat ulama adalah yang menyatakan cara beragama dari Yahudi dan Nasara tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.